Sebut saja namaku Faisal. Peristiwa ini aku alami beberapa tahun yang lalu. Aku tinggal di sebuah daerah di wilayah Jawa Tengah. Uniknya, daerah tempat tinggalku ini itu kalau hujan turun dengan deras dan terus-menerus, itu seringkali terjadi banjir. Bahkan itu sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya. Banjir sering melanda di wilayah kami. Karena memang desa tempat tinggalku ini itu berdekatan sekali dengan dua buah sungai. Jadi ketika terjadi luapan dari sungai tersebut, otomatis desa tempat kami pasti akan terendam. Dan pengalaman seram yang kualami ini itu terjadi ketika daerah atau tempat tinggal kami ini itu sedang mengalami banjir. Aku masih ingat betul saat itu. Pada hari Senin, beberapa hari terakhir hujan terus-terusan turun. Dan di hari Senin tersebut, hujan dari pagi sampai pagi kembali itu tidak reda. Walaupun cuma gerimis, itu turun terus. Di situ aku sudah mulai khawatir. Khawatir akan terjadi banjir. Memang orang tuaku sudah mengantisipasi. Beberapa tahun ketika sudah terjadi banjir, jadi orang tuaku coba menaikkan rumah. Jadi rumah tinggalku ini posisinya itu 2 tingkat. Kalau ada banjir, barang-barang di lantai 1 biasanya kita pindahkan ke lantai 2. Aku sendiri di sana tinggal bersama kakak, adik, dan kedua orang tuaku. Kakakku yang paling besar itu laki-laki, sedangkan adikku yang paling kecil itu perempuan. Dia masih sekolah di SMP kelas 3. Pada malam harinya, aku sudah mulai khawatir. Kulihat jam menunjukkan pukul 8 malam. Hujan mendadak saat itu turun dengan derasnya, tidak gerimis lagi. Dan apa yang aku khawatirkan saat itu benar terjadi. Dalam waktu 2 jam saja, luapan air dari sungai sudah mulai naik. Tanpa sadar, rumah kami sudah terendam selutut orang dewasa. Saat itu, kami sekeluarga bergegas mengamankan barang-barang yang bisa kami amankan. Kami mulai pindahkan ke lantai 2. Semuanya sangat sibuk waktu itu. Pada pukul 10, kita sudah selesai mengevakuasi barang-barang. Setelah itu, kita hanya menunggu di lantai 2, berharap hujan cepat juga reda. Tapi nyatanya saat itu, hujan baru reda pada pukul 2 dini hari. Jadi kita hanya bisa menunggu saat itu sampai pagi. Parahnya lagi, listrik memang dimatikan dari sumbernya. Mungkin khawatir terjadi konslet ataupun kesetrum karena dampak dari banjir ini. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pagi harinya kita disuruh untuk evakuasi ke desa sebelah. Karena di sana memang posisinya dataran tinggi, jadi tidak terdampak oleh banjir. Dan setiap tahun pun ketika desa kami terdampak banjir, biasanya tempat evakuasi itu disediakan di desa sebelah. Berbondong-bondong saat itu warga mulai pergi ke desa sebelah. Tapi saat itu aku dan kakakku memutuskan untuk bertahan di rumah. Bukan tanpa sebab kita bertahan di sana. Kalau berkaca dari peristiwa ke belakang, ketika terjadi banjir seperti ini dan orang semua meninggalkan rumahnya, itu sering dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ada saja orang yang sengaja masuk ke rumah-rumah yang ditinggalkan orang yang evakuasi, dan mereka sengaja mengambil barang-barang di sana. Dan itu sudah sering kejadian. Makanya biasanya rumah itu tetap saja ada yang bertahan, 1 atau 2. Mereka tetap mengamankan barang-barangnya, khawatir kejadian yang sama terulang kembali. Jadi saat itu yang pergi ke pengungsian hanya ibu, ayah, dan adik perempuanku. Sedangkan aku dan kakakku tetap bertahan di sana. Karena kita berpikir untuk logistik dan makanan juga kita masih tersedia. Kita saat itu juga membantu warga yang pergi evakuasi. Karena di daerahku memang banyak lansia di sana. Tepat di siang harinya, bantuan dari pemerintah pun datang. Mereka ada yang membawa perahu karet dan pas dari tim SAR juga sudah mulai datang. Dan di situ warga pun yang mau evakuasi sudah selesai pergi ke sana. Hanya beberapa yang tetap bertahan di rumah-rumah masing-masing.
Sore harinya, pada pukul 5, hujan kembali turun. Aku dan kakakku saat itu mulai kembali bertahan di rumah. Ada perasaan tidak nyaman dengan situasi seperti ini. Ya ingin rasanya aku berkumpul bersama orang tua di pengungsian. Tapi mau bagaimana lagi? Aku juga harus menjaga rumah. Ya walaupun kakakku bisa aku tinggalkan sendirian, tapi aku tidak tega saat itu. Untuk mengusir kebosanan, sesekali aku berbincang dengan kakak. Dari lantai 2, aku juga memperhatikan sekitar. Situasi desa kami saat itu, saat sudah mulai masuk ke malam, situasinya benar-benar gelap. Hanya ada beberapa cahaya lilin yang terpancar dari rumah-rumah warga yang sepertinya ada orang yang bertahan di sana. Malam itu aku habiskan sambil berbincang-bincang dengan kakak. Hujan masih terus turun. Dan besok paginya, genangan air yang awalnya cuma sampai seperut orang dewasa, kini sudah mendekati dada. Di situ rasa cemas mulai muncul. Kalau memang terus naik seperti ini, itu mulai bingung kalau aku harus pergi mencari logistik ke pengungsian. Jadi aku dan kakak seakan terjebak di sana. Aku sempat diskusi dengan kakak karena melihat logistik yang mungkin besok juga sudah mulai habis. Mau tidak mau, salah satu di antara kami harus pergi untuk mencari makanan atau minuman. Dan saat itu kakak menyuruhku untuk pergi ke pengungsian saja siang harinya untuk mencari logistik. Aku mengiyakan. Sebelum pergi ke sana, tim dari evakuasi dari bantuan pemerintah itu datang. Mereka menyarankan kami untuk pergi ke pengungsian. Namun saat itu aku dan kakak menjelaskan peristiwa ke belakang yang kalau kita tinggalkan sering terjadi kemalingan. Dan mereka pun mulai mengerti. Tapi saat itu aku tetap bilang bahwa aku membutuhkan logistik berupa minuman dan makanan. Dan mereka tetap mengarahkanku untuk pergi ke tempat pengungsian ke sana. Jadi aku diantarkan oleh tim SAR saat itu pergi ke tempat pengungsian. Sesampainya di sana, aku bertemu dengan ayah, ibu, dan adikku. Kami sempat berbincang-bincang dulu di sana. Alhamdulillahnya, hari itu hujan tidak turun kembali. Aku berharap sore harinya air bisa sedikit surut. Pada pukul 4 sore, aku kembali pulang ke rumah. Saat itu aku tidak diantarkan, aku berjalan kaki. Lokasi dari tempat pengungsian menuju kampung tempat tinggalku ini itu sebenarnya tidak terlalu jauh, jaraknya mungkin sekitar 1,5 km. Namun medannya ini ya posisinya agak menurun karena dari desa tetangga termasuk dataran tinggi. Karena posisi waktu itu masih terang, belum terlalu malam, aku bergegas saja pulang. Singkat cerita, aku sampai ke sana pada pukul setengah 6. Sesampainya di sana, aku memberikan logistik yang aku bawa dari tempat pengungsian. Kakakku juga sudah menungguku di sana. Selepas Isya, tiba-tiba aku mendengar suara yang mengetuk pintu depan. Dan saat aku turun dan lihat, ternyata itu salah satu tetangga kami yang rumahnya terhalang oleh 3 rumah dari tempatku. Di situ aku menanyakan, kenapa dia datang? Ternyata tetanggaku ini, sebut saja namanya Karman. Mang Karman ini dia meminta tolong. Anaknya yang berjaga dengannya di rumah ternyata terserang penyakit. Dan dia bingung untuk mengevakuasi ke sana. Jadi dia meminta tolong kakakku untuk membantunya karena tetangga yang lain posisinya mereka berjaga sendiri-sendiri di rumah. Yang berjaga 2 itu hanya dia dan di rumahku. Dan saat itu kakakku langsung pergi membantu Mang Karman. Dan dia mengamanatkan kepadaku supaya aku tidak pergi kemana-mana dan tetap bertahan di rumah. Aku mengiyakan saat itu. Kakakku pergi ke sana. Di dalam rumah saat itu aku bingung. Tak ada yang bisa aku lakukan, hanya menunggu dengan cahaya lilin di sana. Sesekali aku mengintip keluar, berharap ada orang di sana. Namun saat aku melihat sekeliling, tiba-tiba pandanganku terarahkan pada sebuah rumah.
Rumah tersebut memang rumah yang sudah lama, bisa dibilang sudah lama kosong. Bangunannya terbuat dari kayu. Dan kulihat pintu rumah itu terbuka. Yang membuat aku lebih penasarannya, di dalam rumah tersebut ada sebuah cahaya lilin. Aku fokuskan pandanganku ke sana. Kulihat dari arah jendela. Dan tak berapa lama, aku melihat sebuah bayangan nenek tua. Nenek itu tiba-tiba berdiri di depan lilin. Jaraknya memang lumayan jauh, tapi aku masih bisa melihat. Dan tak berapa lama, si nenek itu melambai ke arahku. Dari isyarat tubuhnya, dia seakan meminta tolong. Di situ aku terdiam. Hati kecilku berkata, jangan-jangan si nenek memang belum dievakuasi. Ada rasa khawatir juga. Namun, aku ingat pesan dari kakakku supaya aku tidak meninggalkan rumah. Di situ aku mulai bingung kan, antara aku pergi ke sana atau tetap bertahan. Kalau menunggu kakak bisa lama juga. Karena posisi rumah kosong itu jaraknya mungkin sekitar 100 meter kurang lah saat itu. Nah, aku putuskan untuk pergi saja ke sana. Aku turun. Saat aku turun, di luar benar-benar sepi. Aku berjalan di genangan banjir, mendekat ke arah rumah kosong tersebut. Aku terus saja berjalan. Namun saat aku sudah hendak masuk ke area halaman rumah tersebut, di situ aku mulai tersadar. Kalau memang itu nenek-nenek lama mengisi di rumah ini, kok kemarin-kemarin rumah ini kosong? Terus itu siapa? Ada sempat bimbang saat aku hendak masuk ke sana. Dari dalam, cahaya lilin tersebut mulai padam. Namun saat itu aku putuskan untuk masuk saja ke sana. Aku terus saja berjalan ke rumah tersebut. Posisi pintunya memang terbuka. Saat sudah masuk, aku coba panggil kan. Assalamualaikum. Nek, maaf. Assalamualaikum. Panggilku seperti itu. Dan tak berapa lama, dari dalam aku mendengar suara. Iya, kesini nak, tolong. Mendengar ucapan seperti itu, bergegas aku masuk ke dalam. Bodohnya saat itu, saat aku turun dari rumah, aku lupa membawa alat penerangan. Jadi posisinya benar-benar gelap. Ditambah langit juga saat itu memang mendung. Aku berusaha masuk ke dalam. Di dalam aku sempat kebingungan. Nek, di sebelah mana nek? Maaf. Nek? Tak ada jawaban sama sekali. Dan tak berapa lama, tiba-tiba aku merasa seperti mendengar bunyi riak air. Riak air ketika orang sedang berjalan. Bunyinya hampir seperti itu. Aku masih memperhatikan sekitar. Nek, nenek, nek. Perasaanku sudah mulai tidak karuan saat itu. Dan saat aku menoleh ke belakang, di situ aku kaget. Tepat di belakangku, nenek-nenek itu sepertinya sudah berdiri. Rambutnya terurai ke depan, itu menghalangi wajahnya. Karena posisi gelap, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Raut wajahnya pun aku tidak bisa melihat. Hanya terlihat samar rambutnya putih. Nek, kok belum ke tempat evakuasi? Mau saya antar? Ucapku seperti itu. Tampak si nenek itu seperti tertawa pelan. Ada perasaan merinding juga. Aku coba tanya kembali. Nek, nenek. Dan saat aku melihat ke bawah, di situ aku kaget. Saat aku melihat kaki si nenek tersebut, itu melayang di atas air. Di situ aku langsung mundur. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tiba-tiba si nenek itu memperlihatkan wajahnya. Dalam gelap aku tidak bisa melihat dengan jelas. Namun aku yakin
Wajahnya saat itu benar-benar menyeramkan. Di situ aku bingung, karena posisi si nenek ini, dia menghalangi pintu keluar. Aku bingung harus lari kemana. Posisi gelap, aku tidak bisa mencari jalan keluar lagi. Si nenek itu hanya diam, sambil sepertinya melihat ke arahku. Namun yang ku tahu, bola matanya ini berwarna putih. Putih, benar-benar putih. Tampak benar-benar menyeramkan. Hingga tak berapa lama kulihat, si nenek seperti mulai menyeringai. Di situ aku langsung paksakan berlari ke pinggir si nenek sambil menutup mata. Maaf nek, maaf, aku gak ganggu. Maaf nek, maaf. Sambil terus terpejam, aku berusaha berjalan. Namun aku masih bisa mendengar si nenek ini seperti tertawa pelan. Dan kurasa saat aku sudah melewati si nenek tersebut, aku mulai pacu kakiku. Namun namanya berlari di genangan air secepat-cepatnya tetap saja tidak bisa cepat. Namun aku terus berusaha saat itu. Terus berusaha. Di situ aku ingin berteriak. Namun sebelum teriak, aku lihat dulu sekeliling. Apakah di sana ada orang? Dan kuperhatikan beberapa rumah di depanku ini, itu ada cahaya lilin. Yang ku tahu di dalamnya pasti ada orang. Tolong, 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 tolong. Namun suara teriakanku ini sepertinya tidak bisa didengar oleh mereka. Aku terus saja pacu kakiku. Aku tidak mau noleh ke belakang. Khawatirnya sosok tersebut malah menampakkan wujudnya yang lebih menyeramkan. Aku terus pacu kakiku menuju rumah. Hingga tak berapa lama, aku pun sampai di rumah. Aku ngos-ngosan saat itu. Aku tutup pintu, bergegas, aku naik ke lantai 2. Di lantai 2, aku masih tidak karuan saat itu. Jantungku pun masih terasa berdetup dengan kencang. Napasku juga ngos-ngosan. Aku bingung harus kemana saat itu. Aku berharap kakakku cepat datang. Cukup lama aku dengan situasi seperti itu. Hingga tak berapa lama aku mendengar pintu terbuka. Di situ aku berharap itu kakakku. Aku panggil dan ternyata benar. Kakakku baru datang. Dan saat kakak naik dan melihat kondisiku yang seperti ketakutan, kakak mulai terheran. Dia bertanya kepadaku. Di situ aku mulai menceritakan apa yang aku alami. Kakak mulai menatapku serius. Dia coba memastikan, rumah yang mana dek? Aku menunjukkan rumah tersebut. Namun saat aku tunjukkan, rumah itu tampak gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Kakak menatap rumah tersebut ada mungkin sekitar 1 menitan dengan posisi terdiam. Dan setelah itu dia menatapku kembali. Dek, nanti kalau misalnya malam kakak pergi lagi, kamu jangan kemana-mana, diam saja di rumah. Kamu ikutin pesan kakak. Aku hanya mengangguk saat itu. Malam itu setelah kakak datang, aku coba untuk tertidur. Alhamdulillahnya aku pun bisa tertidur nyenyak. Pagi harinya ketika bangun, entah kenapa badanku terasa mulai tidak enak. Saat pukul 9 ketika aku hendak pergi ke tempat pengungsian, hujan kembali turun. Dan akhirnya kami bertahan di rumah. Mau tidak mau kita tidak bisa pergi ke sana. Kita berharap saat itu ada yang mengantarkan bantuan logistik ke sini. Alhamdulillahnya harapanku jadi kenyataan. Pada pukul 2 saat hujan sudah reda, ternyata tim bantuan ini ada yang mengantarkan logistik ke tempat-tempat orang yang bertahan di sana. Karena sepertinya mereka sudah hafal ada beberapa orang yang bertahan di sana. Dan kebetulannya hari itu Bapak datang ke rumah. Saat Bapak datang, aku menceritakan kejadian semalam yang menimpaku. Dan saat itu Bapak menyuruhku supaya aku menginap saja di pengungsian. Biar Bapak dan kakak yang gantian jaga di sana. Mendengar ucapan Bapak seperti itu, aku sedikit senang kan. Aku tidak harus mengalami rasa ketakutan kalau malam lagi. Singkat cerita, malamnya aku menginap di pengungsian. Di pengungsian, kalau disebut nyaman juga tidak. Karena di sana ya kita tidur seadanya.
Namanya juga di tempat pengungsian gitu kan. Singkat cerita, sampai hari Kamis saat itu air sudah mulai surut. Kalau tidak salah saat itu ukuran banjir sudah sampai sedengkul orang dewasa. Sudah benar-benar turun. Siang harinya aku sempat melihat kondisi rumah. Rumah kondisinya saat itu banyak dikotori oleh sampah, lumpur. Pokoknya benar-benar kotor saat itu. Bukan hanya rumahku saja, tapi rumah warga-warga yang lain juga. Sebagian masih tetap bertahan di pengungsian. Dan saat itu aku bilang kepada bapak, kalau malam ini biar aku menginap saja di sini. Namun bapak memastikan supaya aku tetap di pengungsian saja, biar bapak yang di sini. Namun ketika sore harinya, tepat pada pukul 5, saat itu adikku kondisinya sakit. Dia terus saja memanggil bapakku. Mau tidak mau kan, posisi aku yang berada di pengungsian bergegas menyusuli bapak ke rumah. Aku pergi ke sana. Sesampainya di rumah, aku ceritakan kondisi adikku. Bersama bapak aku kembali ke tempat pengungsian. Di tempat pengungsian, bapak langsung menemani adikku. Kulihat adikku terus saja memanggil bapakku. Melihat kondisi adik yang seperti itu, aku tidak tega juga. Berarti bapak tidak bisa meninggalkan tempat pengungsian. Mau tidak mau kan, aku harus kembali ke sana. Karena posisi hendak malam, aku ingin bergegas ke sana. Namun saat aku hendak pulang, tiba-tiba hujan kembali turun. Otomatis aku tertahan di sana. Aku berharap saat itu hujan lekas selesai. Namun nyatanya hujan reda ini pada pukul 8 malam. Aku ingin bertahan, tapi bagaimana kakak di sana sendirian? Aku tidak tega juga. Dan saat itu mau tidak mau kan, aku nekat ke sana. Ya walaupun bapak dan ibu saat itu sempat melarangku. Tapi aku tidak enak dengan kakakku. Jadi aku paksakan untuk pergi ke sana. Bapak memberikan alat penerangan. Jadi aku berjalan sendirian. Berharap saat itu ada orang yang dari pengungsian yang pergi ke sana. Namun nyatanya tidak ada sama sekali. Aku benar-benar berjalan sendirian menuju kampung halamanku. Di situ, dalam hati, aku kembali teringat sosok nenek tua yang kulihat di rumah kosong tersebut. Entah kenapa, bayangan nenek tua itu kembali melintas. Benar-benar terasa ngeri saat aku membayangkannya. Namun, aku terus saja berjalan. Kondisi saat itu benar-benar sepi, gelap. Beberapa rumah sepertinya sudah benar-benar ditinggalkan. Hanya beberapa rumah yang orangnya masih bertahan di sana. Dan itu rumah-rumah yang dekat dengan rumahku. Dan di awal kampung atau di pintu masuk desaku, itu rata-rata sudah ditinggalkan. Tidak ada yang bertahan di sana. Aku terus saja berjalan. Dengan kondisi berjalan di genangan banjir. Dan saat aku hendak sampai ke rumah, entah kenapa, aku seperti melihat tak jauh dari arah rumahku, tepat sejajar dengan rumah kosong tersebut, aku seperti melihat ada seseorang yang berjalan tepat di tengah-tengah genangan. Ada rasa penasaran saat itu, ingin menyorotinya dengan lampu senter. Aku arahkan lampu senter tersebut ke sosok tersebut. Aku nyalakan. Dan ketika aku nyalakan, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Aku langsung melongo. Karena jelas-jelas aku melihat tadi seperti ada seorang perempuan yang berjalan keluar dari halaman rumah kosong itu tepat ke tengah-tengah banjir. Aku sempat terdiam beberapa saat. Hingga tak berapa lama aku dikagetkan dengan suara yang memanggil namaku. Dan saat aku menoleh, ternyata itu kakak yang memanggil dari lantai 2. Bergegas aku masuk ke dalam rumah. Di rumah aku jelaskan bahwa adikku rewel saat itu. Jadi bapak biar bertahan di tempat pengungsian. Aku kembali berbincang dengan kakak sambil menikmati segelas kopi saat itu. Kira-kira pada pukul 11 malam,
Aku mendengar suara teriakan. Teriakan seorang laki-laki seperti itu. Aku bangkit, melihat dari jendela. Saat aku melihat dari jendela, aku melihat ada seorang pemuda. Dia tingginya mungkin sepantaran denganku. Dia berlari dari arah rumah kosong tersebut menuju jalan. Aku dan kakak saat itu bergegas turun sambil membawa senter. "Hei, siapa? Kenapa?" ucap kakakku seperti itu. "Tolong mas, tolong. Aku dan kakak bergegas berlari mendekat orang tersebut. Dan saat aku mendekat, ternyata orang itu salah satu dari tim pengevakuasi. Dan saat aku tanya, kulihat dia seperti ketakutan. Napasnya juga ngos-ngosan. Kakak saat itu mengajak untuk masuk dulu saja ke dalam rumah. Diajaknya ke lantai 2. Di sana dia diberikan air minum dulu. Setelah cukup tenang, orang tersebut bilang, jadi ketika dia mengontrol wilayah tersebut untuk melihat apakah ada yang butuh bantuan, dia mendengar suara ririh nenek-nenek yang meminta tolong. Dia kaget karena beberapa hari ini dia yakin di wilayah tersebut tidak ada lansia. Saat itu dia pergi 2 orang. Nah, si satu orangnya ini dia pergi duluan menuju ke rumah yang selanjutnya. Nah, dia sendiri masuk ke arah rumah kosong tersebut karena dia mendengar suara itu sepertinya berasal dari sana. Namun ketika dia masuk, dia melihat ada seorang nenek-nenek yang sedang duduk. Posisinya duduk emok. Dia menghadap ke tembok. Dia aneh saat itu. Namun saat sudah dekat, dia baru tersadar. Bagaimana seorang nenek-nenek bisa duduk di atas air? Dia langsung tertegun saat itu. Dia hanya bisa terdiam. Hingga tak berapa lama, dia melihat kepala si nenek itu memutar ke belakang. Wajah menyeramkannya itu terlihat dengan jelas. Karena orang ini, dia membawa alat penerangan. Jadi lampu senternya itu langsung menyorot ke wajahnya. Dia langsung lempar lampu senter dan keluar berlari meminta tolong. Dan kejadiannya mungkin sama persis denganku. Aku menatap ke arah kakak. Kakak hanya memberikan isyarat supaya diam. Kakak coba menenangkan orang tersebut. Dan tak berapa lama orang itu pamit untuk kembali ke tempat pengungsian. Sudah saat itu aku dan kakak bertahan di sana. Ada mungkin sekitar 1 jam setelah orang itu pergi, aku seperti mendengar ada orang yang sedang bersenandung. Senandung tembang zaman dulu. Kalau dari kata-katanya, aku dengar seperti bahasa Jawa yang halus. Aku penasaran saat itu. Kulihat ke arah kakak. Kakak saat itu seperti sudah tertidur. Otomatis aku bangkit. Aku lihat dari arah jendela. Dan saat aku melihat dari jendela, tepat di tengah-tengah genangan banjir di jalan, aku melihat seperti seorang nenek tua. Dia seperti menari-nari sendiri. Aku seperti terhipnotis saat menatap sosok tersebut. Aku terus saja menatap. Hingga tak berapa lama, aku merasa kakiku ini seperti melangkah dengan sendirinya keluar. Karena saat itu, aku berjalan menimbulkan bunyi, kakakku mungkin terbangun. Saat aku sudah selesai menuruni anak tangga, tiba-tiba aku ditarik oleh kakakku. "Kamu mau kemana, Dek?" Saat ditarik oleh kakakku, di situ aku langsung tersadar. Astagfirullah. Kak, aku menceritakan bahwa tadi aku melihat seorang nenek-nenek, dia menari-nari sambil nembang Jawa. Kakak langsung kaget saat itu. Dia berlari ke atas dan melihat dari arah jendela. Namun kata kakakku, di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Kakak bergegas saat itu mengunci pintu, berharap gangguan tersebut tidak datang kembali. Kakak coba mengingatkan kepadaku, supaya kalau ada gangguan-gangguan tersebut, kita tetap saja bertahan di dalam, jangan keluar sama sekali.
Aku hanya mengangguk saat itu. Ada mungkin sekitar 1,5 jam, suara tembang itu kembali terdengar. Namun kali ini aku tidak mau melihat. Khawatirnya aku terhipnotis seperti tadi. Aku sangat takut. Aku mendekat kepada kakak. Kakak yang saat itu sudah tertidur, aku bangunkan. Dan kakak juga saat itu mendengar suara tembang seperti itu. Benar-benar menakutkan. Alhamdulillahnya, suara tembang tersebut itu hanya berlangsung 15 menitan. Dan setelah itu hilang entah kemana. 2 hari kemudian, air sudah benar-benar surut. Dan saat itu, orang-orang sudah kembali ke kampung kami. Mereka mulai membersihkan rumah-rumah yang kotor karena terdampak oleh banjir tersebut, dibantu oleh para relawan saat itu. Nah, setelah semuanya sudah selesai, sudah beres, di situ aku masih ada rasa penasaran. Penasaran dengan sosok dari rumah kosong tersebut. Aku ingin ngecek ke sana. Aku ngecek siang hari, karena kalau malam jujur saja aku tidak berani. Saat itu aku pergi dengan kakak. Aku coba tanyakan kepada kakak, apa dia penasaran juga. Ternyata kakak juga penasaran. Kita berjalan mendekat ke arah rumah kosong tersebut. Nah, di rumah kosong itu, memang karena sudah lama tidak ditinggali, itu benar-benar tidak terurus. Bahkan setelah terdampak oleh banjir, rumah tersebut seperti banyak kerusakan. Sampah-sampah juga banyak berserakan di sana, baik sampah plastik ataupun ranting-ranting pohon. Kita berkeliling ke arah rumah tersebut. Nah, saat sampai di belakang rumah, di situ kami melihat ada sebuah kuburan. Posisi batu nisannya itu sudah copot. Mungkin karena terangkat oleh banjir air tersebut. Di situ kita yakin, mungkin sosok yang kita lihat adalah sosok yang gentayangan dari kuburan yang terendam ini karena terdampak oleh banjir tersebut. Masih penasaran? Setelah aku melihat ada kuburan itu, aku coba bilang kepada bapak. Aku tanya kepada bapak, sebenarnya itu kuburan siapa? Bapak seperti mengingat-ingat saat aku bertanya seperti itu. Hingga tak berapa lama kemudian, dia mulai bilang, menurut bapak, jadi awal bapak pindah ke daerah tersebut, dulu rumah itu masih dihuni oleh salah seorang perempuan tua. Namun setahu bapak, orang yang menghuni rumah tersebut agak sedikit kena gangguan jiwa. Dia memang sering bernyanyi-nyanyi, menari-nari, bahkan berjalan-jalan ke jalan di dekat halaman rumahnya itu. Sanak keluarganya seperti tidak peduli dengan si nenek tua tersebut. Hingga akhirnya saat meninggal, si nenek itu dimakamkan di belakang rumahnya. Karena saat meninggal pun tak ada yang mengetahuinya. Itu diketahui sudah 3 hari karena tercium bau yang tidak sedap dari rumah tersebut. Setelah dikebumikannya sosok nenek tersebut, katanya menurut bapak, 7 hari kampung tersebut sempat diganggu oleh sosok nenek-nenek ini. Sosok nenek ini sempat gentayangan. Bapak sempat menceritakan dengan serius saat itu. Bapak juga menjelaskan beberapa orang yang pernah mengalami peristiwa-peristiwa itu. Oke, sekian dulu untuk cerita kali ini. Untuk peristiwa si nenek tadi, mungkin kita akan lanjutkan di cerita yang lain. Biar lebih berbeda ya. Karena si narasumbernya yang menceritakan itu dari beberapa orang. Untuk cerita dari Kang Faisal, kita tutup sampai sini saja. Oke, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian boleh cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Kerabat Horor ini. Mohon maaf sekali lagi apabila komentar-komentar kalian belum sempat saya balas atau tidak saya balas. Tapi saya usahakan kedepannya mungkin akan saya respon karena beberapa hari ini
ada beberapa kendala yang membuat saya tidak sempat merespon komentar-komentar kalian. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.